Kita puji apa kita hargai? Kita hargai. Ya Bapak Ibu. Anak 8 sampai 15 tahun itu ayah dan bunda berarti mengurus masjid, mengundang anak 9 sampai 15 tahun. Salah satunya adalah anak-anak harus dilibatkan. Itu ya bunda ya. Jadi misalnya apa? Pengurus masjid mengatakan ini mau tahfidz Ramadan nih, bang. Gitu ya, kita kumpul bang. Kira-kira abang apa yang bisa lakukan? Aku sih menurut aku nih Pak Ato ya, masjid ini kurang meriah nih kayaknya. Gimana kalau dicat? Gitu Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah ini sangat menarik karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melibatkan Nabi Ismail di usia remaja dengan satu pertanyaan. Itu cobalah nak pikirkan apa pendapat itu kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya menurut saya di tahfidz Ramadan ini untuk urusan alas meja ini jangan kita gitu Bapak Ibu ya. Iya, Nah berarti kita anak perempuan umur 9 sampai 15 tahun. Biar apa? Biar anak kita targetnya dia punya self esteem, harga diri, itu loh Bapak Ibu. Jadi dia bilang acara tahfidz Ramadan tahun 2025 itu yang ngurus alas meja itu aku, itu loh Bapak Ibu. Itu self esteem, harga diri itu Bapak Ibu. Makanya anak-anak umur 9 sampai 15 tahun yang perlu kita berikan kepada anak itu harga diri. Jadi kalau harga diri itu apa ya yang perlu kita berikan? Responsibility. Jadi anak 9 sampai 15 tahun itu kasih tanggung jawab supaya dia punya harga diri gitu loh Bapak. Jadi jangan sampai anak 9-15 tahun nggak ada tanggung jawab. Jadi kalau begitu sibukkan anak umur 9 sampai 15 tahun. Pengurus masjid bikin banyak pekerjaan buat anak-anak 9 sampai 15 tahun. Hal-hal yang sangat menarik loh Pak. Soal entertain kayak di luar itu masang spanduk dan lain-lain. Itu mungkin lebih bagus anak-anak umur 9 sampai 15 tahun dari kita ya benar. Iya, bisa dilibatkan. Kita itu mungkin sudah semuanya semua dilibatkan, iya. Kalau anak-anak itu mesti fresh. Tua-tua mah tinggal. Saya pernah ngasih buat contohnya ya. Dulu waktu saya tinggal di Depok, saya bantu ngurus masjid. Pengurus masjid bilang, saya Iwan, kotak amal ini kenapa ya? Uangnya itu aja gitu loh Pak. Jadi itu aja. Nggak lebih kalau sepekan itu ya berapa loh? Itu kan 7 hari Bapak Ibu ya, plus hari Jumat. Itu paling dapatnya 30.000, 35.000 itu Bapak Ibu. Sementara orang banyak banget. Saya pikir iya, kenapa ya? Nah, saya melihat kondisi kotak amalnya. Kotak amalnya bagi kita Bapak Ibu yang orang udah agak sepuh ini, kita kan sering kona'ah ya Bapak Ibu ya, kotak amal yang bisa jalan lah gitu ya udah ya, jalan gitu ya, nggak peduli bunyinya mengerikan gitu ya udah ya, bentuknya mengerikan buat anak-anak kita nggak peduli. Saya usulkan kepada pengurus masjid, gimana kalau kotak amal yang mengerikan itu hanya sebatas orang tua. Nah, kotak amal untuk anak-anak bagian di belakang itu, saya bilang, mari kita sayembarakan. Saya bilang itu, mari kita ajak anak-anak untuk membuat desain kotak amal. Banyak sih pertentangannya Bapak Ibu ya, tapi akhirnya disetujui. Nah, dibuatlah semacam lomba lah Bapak Ibu buat kotak amal. Apa hasilnya ya udah? Kotak amal itu memang mengejutkan bagi kami yang sudah tua-tua. Ada kotak amal yang dibuat itu seperti kapal, tulisannya kapal Nabi Nuh. Ada yang dibuat pokoknya mengejutkan. Ayo. Akhirnya kita sepakat dan teman-teman dan anak-anak juga sepakat bahwa kotak amal yang seperti kapal Nabi Nuh itu dijadikan kotak amal. Nah, hari Jumat kita membuktikan Bapak dan Ibu apakah ada pengaruhnya atau tidak. Jadi kotak amal yang mengerikan jalan, kotak amal yang menarik itu mungkin anak juga jalan. Jumat yang pertama ya masih lebih banyak lah yang orang tua. Jumat yang kedua mungkin anak-anak sudah melihat bahwa ada kotak yang menarik. Jumat yang kedua penghasilan kotak amal yang kedua yang anak-anak punya anak-anak itu, kalau kami kotak Jumat hasilnya 100.000, anak-anak itu bisa 500.000. Jadi akhirnya selama setahun AC itu yang membeli anak-anak Insya Allah. AC terus apa-apa gitu lah. Kami akhirnya jalan depan anak-anak itu ini. Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Kalau dulu kan kita video Pak itu. Anak-anak alhamdulillah dia nggak bilang, nah makanya jangan sok ya. Emang masjid itu milik lu aja. Anak-anak kan itu Bapak Ibu ya. Gua juga mau masuk surga nih, gitu ya Bapak ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang berdoa pasar intinya adalah harga diri. Berarti kalau Bapak Ibu punya anak 8 sampai 15 tahun, bikinlah program untuk anak 15 tahun di Ramadan ini urusannya harga diri gitu ya. Kalau anak usia 9 sampai 7 tahun, urusannya adalah citra diri gitu ya Bunda ya.
libatkan aja anak-anak, yang penting jangan tanya hasilnya. Kalau ibu lagi masak, misalnya masak untuk berbuka, ibu undang aja anak-anak sampai 7 tahun. Ibu gak usah takut, Bu, aku bantu ngiris bawang ya, ibu gak usah takut. Ya Allah, jangan, gitu. Bawang mahal, gitu, jangan. Itu Bapak Ibu. Dia gak akan ngerjakan itu Bapak Ibu, karena mungkin skill untuk megang pisaunya juga enggak. Tetapi yang dia butuhkan sebenarnya, Bu, ya bilang sama aku, makasih anak sudah membantu Bunda, itu Bapak Ibu. Ya, karena adalah citra diri. Kalau nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu 9 sampai 15 tahun, masjid pastikan ada program untuk harga diri. Di rumah pastikan ada program untuk harga diri. Harga diri selalu hubungannya dengan apa tadi Bapak Ibu? Responsibility, dengan tanggung jawab. Nah, baik. Kemudian ayah dan bunda yang berkesunnah ta'ala, berarti kalau 0 sampai 7 tahun amanahnya itu stimulasi. Kalau di usia 9, usia 8, 9 sampai 15 tahun, amanahnya itu simulasi. Kalau simulasi itu nggak boleh banyak bercerita, ya. Kalau stimulasi itu pinjamkan kuping Bapak Ibu 30%, mulut Bapak Ibu 70%. Itu 0 sampai 7 tahun. Makanya Bapak pengurus masjid yang punya anak 0 sampai 7 tahun jangan pendiam. Ya, banyak ngomong gitu ya, Bunda ya. Karena anak-anak sedang menyimpan kosa-kosa kata, kosa rasa yang banyak. Ya, Bapak Ibu. Pak Ato nyambut anak-anak 0 sampai 7 tahun ke masjid. Ya Allah, bahagia nggak pagi ini? Kayak gitu ya. Bahagia nggak? Anak-anak bilang, aku bahagia, tapi agak sedih-sedih sedikit gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, berarti tambah kosakata baru, gitu ya Bunda ya. Coba bayangkan kalau pengurus masjid, ketua masjid berdiri di pintu, hampir 1 tahun pengurus masjid begini aja. Nah, sendal. Begitu Bapak Ibu. Anak-anak nggak punya kosakata dan kosa rasa gitu ya Bunda. Dia nggak tahu sedih seperti apa, rapi seperti apa, nggak tahu karena apa, karena dia nggak dapatkan masukan kosakata. Di masjid seperti itu Pak Ato, apa itu sih enggak ya? Di rumah dia dapatkan ayah dan ibunya juga begitu. Ayahnya tadi itu. Ya aku tadi di masjid ada kegiatan menggambar. Aku kata Ustadz bagus banget gambarnya, kata anak 0 sampai 7 tahun ini Pak. Apa yang diminta dari Bapak Ibu? Dengarkanlah dengan tidak hanya dengan telinga, dengarkan dengan mata, dengarkan dengan hati, dengarkan dengan alis. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dia ngomong itu semuanya bergerak harusnya, gitu Bapak Ibu. Jangan Bapak menjawab, aku tadi, anak udah menggak gitu loh Bapak Ibu. Aku tadi di masjid, kata Ustaz, hebat banget gambarnya. Ayahnya dengan kalem menjawab, alhamdulillah, lanjutkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, kebetulan ayahnya memang dulu tim ses. Ya, jadi memang sering hafal sekali lanjutkan gitu ya. Jadi anak-anak nggak dapat apa-apa gitu ya Bunda ya. Nah, sepakat. Nah, dua inilah yang sebenarnya basic kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala gitu Bapak Ibu. Self image itu lebih banyak kita memberikan pujian-pujian, kalau anak programnya lebih banyak memberikan menguatkan harga diri. Harga diri selalu hubungannya dengan responsibility. Gitu Bapak Ibu ya, kasih tanggung jawab. Itulah sebabnya kenapa Ramadan ini, karena kita sedang memperbanyak tanggung jawab kepada anak-anak, memperbanyak program. Itulah sebabnya nggak cukup hanya di Sya'ban gitu ya Bunda ya. Harusnya 2 bulan ini optimal karena banyak banget program yang harus kita bikin. Gitu ya Bunda ya. Baik. Nah, kemudian ayah dan Bunda, berikutnya adalah kenapa kita membicarakan ini. Tadi Ustadz Ato juga sudah